Ini sebagai informasi tambahan buat teman-teman. Di semester kedua ini pasar US, ini untuk pasar US, tapi nggak tahu apakah berlaku nggak buat pasar lokal. Thank you buat hadiahnya, keren, thank you banget. Untuk pergerakan semester kedua di pasar US, Dow Jones, Nasdaq, kira-kira gitu. Ya siapa tahu ada pengaruhnya ke pasar lokal, ke pasar saham Indonesia. Semester kedua diperkirakan yang akan bermain itu 3 sektor. Oke, ada 3 sektor yang perlu dicermati. Pertama, karena kedepannya ada. Jadi kalau semester kemarin kan teknologi itu di pasar Amerika maupun di pasar Cina tuh saham-saham yang terkait teknologi AI itu naik ya. Masih akan tetap naik sih di semester kedua ini, tetapi pasar tuh mulai membicarakan sektor-sektor karena tren kedepannya adalah tren suku bunga rendah. Karena akan, kalau nggak salah, Bank Inggris di beberapa bulan yang lalu menurunkan suku bunga. Kemudian 3 hari yang lalu Bank Sentral Cina PBOC. Kemarin Bank Sentral Indonesia, ini udah saya soundingin. Dan yang belum adalah The Fed, Bank Sentral Amerika, tetapi akan turunin di tahun ini, entah Juni, September, atau Desember. Yang pastinya selambat-lambatnya Desember. Oke. Alasannya kenapa saya udah sering berkali-kali sounding kalau teman-teman ngikutin live. Jadi dengan tren suku bunga rendah ini, kelihatannya saham perbankan, saham properti di Amerika nih, ngomongin Amerika, kelihatannya akan dikoleksi, kira-kira itu ya. Sama saham apalagi juga sektor properti Cina tuh dalam masa pemulihan. Beberapa yang tahun lalu kan pasar properti Cina tuh terpukul keras, sehingga ada developer besar yang terganggu cash flow-nya, terlibat kredit bermasalah, tetapi ini udah dalam proses pemulihan. Jadi sektor properti sudah bertahun-tahun kepukul lah, jadi tenggelam. Nah, ini ada berita, ya anggap aja rumor lah, untuk pasar US ya, sektor perbankan Amerika. Kalau Indonesia kan ini udah naiknya dari kemarin-kemarin. Sektor properti, dan satu lagi adalah sektor energi. Dengan tren suku bunga rendah, ekonomi dunia tuh coba dibangkitkan, coba kembali bergairah. Bank-bank sentral akan berlomba-lomba memberikan suku bunga rendah sehingga dapat menstimulus ekonominya supaya berjalan. Pengusaha mulai berani meminjam uang karena biaya modalnya murah, bunga rendah, untuk menggerakkan ekonomi. Kalau suku bunga tinggi, mereka akan mendepositokan uangnya. Daripada aku bisnis, suku bunganya udah tinggi, udahlah aku taruh aja. Nah, kenapa energi? Karena ekonomi terbangun, roda perekonomian jalan, butuh darah, butuh bensin, butuh energi. Nah, saham-saham energi mendapat keuntungan dari itu ya. Tadi udah saya jawab tuh, tetapi teman-teman, saya udah cek saham-saham energi nih. Kalau sambil jawab pertanyaan teman-teman nih, saham-saham energi belum ada akumulasi. Tadi malam saya cek satu-satu, belum ada akumulasi. Jadi meskipun saya udah kasih tahu sektor energi di pasar US kelihatannya semester kedua akan bergairah, tetapi di pasar saham Indonesia belum ada akumulasi.